Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan kasih-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat berkumpul di masjid kita ini dalam menjalankan ibadah ini. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan dan kirimkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa istiqomah sampai akhir hayat. Pada malam ini kita melakukan kajian rutin bersama Ustaz Dulisman MPD untuk berkata mari sama-sama kita mulai acara kita pada malam ini dengan mengucapkan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Pengurus masjid yang saya hormati, Pak Imam, Pak Khatib dan Bilal, Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Barakah, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah. Berkumpulnya kita di masjid ini, mudah-mudahan kita ditakdirkan bersama kembali di dalam surganya Allah. Alhamdulillah, itu tentu kita bersyukur kepada Allah malam ini kita dapat hadir kembali di masjid ini guna mengikuti kajian-kajian baik itu fikih, akidah, sejarah yang bisa menjadikan ilmu, tambahan ibadah dan tambahan keimanan kepada Allah. Berharap, bermohon dan berdoa kita kepada Allah, apa yang kita lakukan malam ini dinilai oleh Allah ibadah yang ikhlas. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sebelum saya mulai, mohon maaf tadi saya tidak sempat mengimami sholat maghrib telat karena saya tadi jam 3 tadi berangkat ke desa Sidodadi, Bengkulu Tengah. Apa yang Ustadz lakukan di situ? Kami membuka rumah belajar untuk para mu'alaf zona 3. Saya ini termasuk salah satu pembina mu'alaf di Yayasan Mu'alaf Fisabilillah yang di Jalan Karbala. Jadi satunya zonanya suka di situ belajar Al-Quran, zona 2 adalah di dekat Pulau Bay, dan zona 3 di Sidodadi. Kenapa di situ dibuat, Bapak Ibu? Terdata bahwa mu'alaf di situ lebih kurang 58 orang. 58 orang, tapi mu'alafnya kurang perhatian, sehingga dia menjadi muslim itu latar belakangnya macam-macam. Ada yang betul-betul karena hidayah Allah, ada yang karena mau nikah, sehingga ketika dia sudah Islam dia tidak mau belajar lagi. Makanya kami ke sana tadi untuk meresmikan rumah belajar bagi para mu'alaf. Maka maghrib baru sudah sampai ke rumah dulu.
baru saya ke sini makanya terlambat. Pada ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana yang saya sampaikan pada bulan yang lalu, bahwa sekarang kita berada di bulan Zulhijjah, yaitu bulan yang terakhir di dalam bulan Qamariyah, bulan Qamariyah. Bulan itu kan dua macam, Samsiah, Qamariyah. Samsiah itu bulan Masehi, Qamariyah itu bulan Hijriah. Yang Hijriah itu mulai dari Muharram sampai dengan Zulhijjah. Itu dijelaskan kemarin itu dalam Al-Quran surat Taubah 36. Inna indata syuhuri indallahi isna asyara. Sungguhnya bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakan langit dan bumi lah 12 bulan. Tapi yang paling intinya di bawah itu. Apa di bawah itu? Fiha arba'atun hurum. Di dalamnya terdapat bulan-bulan haram. Bulan haram itu bulan suci, bulan yang mulia. Apa kesuciannya? Apa kemuliaannya? Di bawahnya itu disebutkan lagi oleh Allah, fala tuslimu fihinna anfusakum. Kalau kamu berada di bulan itu, kamu tidak boleh buat dosa, tidak boleh menzalimi, tidak boleh buat kesalahan. Apa bedanya kesalahan di bulan itu dilakukan dengan di bulan lain? Bedanya adalah kalau kita buat kesalahan di bulan-bulan haram itu yang 4 bulan tadi, maka dosa kita itu dilipat gandakan oleh Allah dosanya. Baduto sekali Pak, tapi dosanya 2. Kenapa 2? Karena dilakukan di bulan-bulan haram. Mana yang termasuk bulan haram yang 4 tadi? 3 yang berturut-turut, 1 yang terpisah, yaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Ini sudah saya sampaikan saya dulu. 3 itu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, dan terpisah Rajab. Nah kini kita ibu-ibu, bapak-bapak berada di bulan Zulhijjah, bulan haram. Dia memang bulan terakhir, tapi di bulan terakhir itu terdapat induk-induk ibadah. Apa induk ibadah yang terdapat di situ dikatakan induk? Karena beribadah di bulan itu berpahala besar. Salah satu contoh puasa, Pak. Kita cuman puasa sunnah, Pak. Tapi keutamaan puasa sunnah di satu hari itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa apa itu? Namanya puasa Arafah. Kapan dilakukan puasa Arafah? Ketika orang wukuf di Arafah. Sebab dalam hadisnya bukan puasa tanggal 9 Zulhijjah, tapi puasa Arafah. Kalau puasa Arafah berarti ketika orang wukuf di Arafah. Ketika orang sudah berangkat dari Arafah melalui Mina, itu saya tidak tahu lagi apa namanya puasanya itu. Sebab di hadisnya dijelaskan Saumul Arafah atau puasa Arafah. Keutamanya menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Mana ada pahala puasa sunnah yang lebih besar dari itu, Pak? Tidak ada, Pak. Kalaupun ada, cuman ada puasa Asyura. Puasa Asyura itu adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu, tidak setahun yang akan datang. Tapi puasa Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Tapi bapak dan ibu jangan pula buat rencana, biarlah kita buat dosa baik kan apa? Kanlah dihapuskan ke Allah. Perlu diingat, dosa yang bisa dihapuskan dengan puasa sunnah Arafah itu satu puasa kecil, dosa kecil. Jadi dosa yang bisa dihapuskan dengan puasa sunnah Arafah, dosa yang kecil-kecil, salah lihat, salah dengar, salah ucap. Dan itu dosanya dosa yang tidak disengaja, tersalah namanya. Tapi kalau sudah diniatkan, itu sengaja namanya. Dan tidak dosa besar.
Kalau dosa besar cuman Ustaz, tidak bisa dengan puasa sunnah, dia harus bertobat. Nah yang kedua Bapak dan Ibu, induk ibadah yang kedua, haji. Dulu sudah saya sampaikan sebulan yang lalu, 5 hadiah yang diberikan oleh Allah kepada orang berhaji. 1, jaminan surga. Laisal jaza ajul mabrur ilal jannah. Tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga. Yang kedua, jaminan diampuni oleh Allah dosanya. Di mana? Di padang Arafah. Siapa yang ngecek? Allah sendiri dalam hadis qudsi. Wahai malaikat, saksikanlah tidak banyak orang yang aku ampuni saat ini kecuali ketika mereka berada di padang Arafah. Dan kita dibanggakan oleh Allah kepada malaikat. Ini jaminan diampuni. Yang ketiga, jaminan pahala yang berlipat ganda. Berlipat ganda apa? Sampai 1000 di Madinah kali lipat, sampai 100.000 di Mekah. Itu yang dilipat gandakan. Yang selanjutnya apa? Jaminan doa diijabah. Kenapa doa dijamin diijabah oleh Allah? Karena kita berdoa di tempat suci dan di tempat yang mustajabah. Di mana? Di Raudah kalau di Madinah, dan di depan Ka'bah kalau di Masjid Haram. Makanya orang Bapak Ibu berusaha semaksimal mungkin untuk bisa berangkat haji. Yang ketiga Bapak Ibu, induk ibadah yang ketiga adalah kurban. Dan saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu sudah disampaikan oleh Ustadz sebelum ini tentang masalah kurban. Perlu digarisbawahi, masalah kurban itu adalah masalah fikih. Karena masalah fikih pasti ada perbedaan. Dan perbedaan itu tidak boleh kita pertentangkan. Apa contohnya? Saya Bapak dan Ibu sampai hari ini ngisi pengajian masih ditanya oleh jamaah, Ustadz, boleh tak saya mengkorbankan orang yang sudah mati? Sampai hari ini masih bertanya, Pak. Kenapa nyoba bertanya? Karena itu khilafiyah. Arti khilafiyah itu berbeda pendapat. Ulama ini begini, ulama ini begini. Sehingga apa pertanyaan itu? Kalau saya menjawabnya 3 hal. Kalau saya menjawabnya 3 hal. Apa yang maksud 3 hal? Yang pertama, boleh yang nomor 1 Bapak Ibu pilih, boleh yang nomor 2, dan boleh nomor 3. Sebab ini pendapat namanya. Yang pertama, mengkorbankan orang yang sudah meninggal dunia. Maka yang pertama, tidak ada perintah untuk mengorbankan orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia korbannya mengikuti korban orang yang hidup. Apa maksudnya tuh Pak Ustadz? Setiap orang yang berkorban, orang hidup yang berkorban, maka keluarganya yang hidup dan yang meninggal dunia akan mendapatkan manfaat dan pahala. Jadi, kalau menurut pendapat pertama, korban orang yang sudah meninggal dunia tidak perlu. Kenapa? Korban orang yang meninggal dunia mengikuti korban orang yang hidup. Alasannya apa? Alasan yang pertama, hadis Rasulullah. Nabi memang tidak pernah mengorbankan orang yang sudah mati. Khadijah berapa hebat, berapa jasanya kepada Nabi itu Pak, kepada Islam. Mulai dari orang kaya terkaya di Jazirah Arab, sampai dia miskin habis hartonya. Lalu dia meninggal dunia. Pernahkah Nabi mengorbankan Khadijah? Tidak. Hamzah berapa hebatnya tuh Pak. Paman Nabi, bela Nabi, bahkan meninggal dunia ketika perang Uhud. Lalu ketika pamannya meninggal dunia, Nabi berkorban. Bahkan Nabi sampai 100 ekor berkorban, Pak. Apakah dia mengorbankan si Khadijah, Hamzah? Tidak. Lalu apa? Nabi berkorban. Apa kata Nabi? Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Inilah korban Muhammad dan untuk keluarga Muhammad. Ya keluarganya siapa? Yang hidup dan yang sudah meninggal dunia. Tidak ada yang inilah korbanku untuk Khadijah. Tidak pernah Pak.
Inilah korbankan untuk Hamzah, tidak pernah. Bahkan Nabi kalau menyembelih yang keduanya nyebut lagi tuh. Allahumma taqabbal Muhammadin wa ummatin Muhammadin. Inilah korban Muhammad dan korban untuk umat Muhammad yang tidak bisa berkorban. Jadi kalau Nabi Muhammad dulu berkorban, Pak, sudah diuntukkan kita bagi yang kita yang tidak berkorban. Jadi tidak perlu lagi kita korban kalau diuntukkan oleh Nabi Muhammad, Ustaz. Yang diuntukkan oleh Nabi Muhammad itu bagi umatnya yang tidak berkorban karena tidak mampu, miskin. Yang kaya tidak kenai. Kontan-kontan. Juga cek itu kan. Yang kaya tidak kenai. Kenapa yang kaya tidak kenai? Yang kaya itu kece orang barat sampili karyang. Itu Pak. Jadi itu nomor satu tuh Pak. Jadi korban orang yang mati mengikuti korban orang yang hidup. Saya punya bapak, saya punya ibu, lah meninggal dunia. Tak saya untukkan kepada beliau berkorban. Tapi kenapa? Setiap apa yang saya lakukan yang korban itu, beliau akan mendapatkan pahala dari pekerjaan anaknya. Termasuk istri, termasuk suami, anak-anak. Makanya saya juga sering menyatakan kepada ibu-ibu, ibu-ibu tidak usah protes kepada bapak-bapak. Ngapo? Tahun dulu bapak atas nama bapak korban, tahun ini atas nama saya. Tak penting. Suami istri mendapatkan sama, tidak akan dikurangi. Mungkin lebih banyak pahala ibu-ibu ketimbang bapak, walaupun namanya nama bapak di situ. Kenapa? Karena duitnya dari ibu-ibu. Itu ini kadang-kadang kan itulah Pak. Duitnya dari ibu-ibu. Kita korban ya Bu? Iya. Mana duitnya? Nih duitnya kata ibu. Namanya nama bapak. Bukan berarti bapaknya lebih banyak pahalanya. Ibunya kenapa? Yang banyak jasa. Contoh Pak. Mana kita berkorban. Dapat nenek kita, datuk kita, dapat itu dari kita berkorban. Tapi mana yang lebih besar pahala yang didapatkan nenek ketimbang orang tua kita? Lebih besar orang tua. Kenapa? Orang tua lah yang paling jasa buat kita. Kalau nenek udah jauh tuh Pak. Kecuali uang nenek yang kita korbankan. Nah, itu lain lagi cerita Pak. Harta nenek yang kita korban. Banyaklah nenek dapat. Ya yang banyak. Jadi namanya itu administrasi. Yang kedua apa? Pendapat yang kedua. Nah, boleh juga bapak-bapak. Yang kedua. Apa yang kedua? Boleh mengkorbankan atas nama orang yang meninggal dunia. Apa alasannya Ustaz? Para ulama mengatakan mengorbankan orang yang meninggal dunia sama dengan berimpak atas nama orang yang sudah meninggal. Pak pengurus masjid, apa ini ada 10 sak semen saya nak berwakaf, tapi pahalanya untuk mak dan bak saya yang sudah meninggal dunia. Pak pengurus masjid, saya nak berimpak 5 juta. Lalu apa? Tapi pahalanya saya hadiahkan kepada bak dan mak saya yang sudah meninggal dunia. Nah, disinilah yang dikiaskan Bapak Ibu, maka bersedekah, kalau bisa bersedekah dikiaskan model B, maka tidak mustahil juga korban sudah bisa dikatakan seperti itu, kata para ulama. Mau yang melakukan itu silakan. Tapi jangan lagi dipertentangkan. Kecuali yang nomor 3, Pak. Apa yang nomor 3? Nomor 3 adalah mengorbankan orang yang sudah meninggal dunia disebabkan karena ada wasiat. Itu baik, itu beda tuh Pak. Kalau aku mak kau meninggal dunia nanti, kalau kau ada duit tolong korbankan ya nak. Nah kalau itu wasiat, itu boleh saja. Boleh. Kenapa? Karena ada wasiatnya. Nah wasiat itu kalau mampu harus dilangsungkan. Ini yang kadang-kadang masalah korban. Jadi jangan banyak paling. Walaupun nanti ada yang tanya silakan. Tapi yang paling penting Bapak Ibu, saya ingin malam ini menyampaikan apa yang sebenarnya hikmah korban itu sebenarnya. Sebab korban ini bukan zaman Nabi Muhammad saja. Mulai dari Nabi Adam sudah ada pengorbanan. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, saya fokus kepada Nabi Ibrahim. Nabi Adam sudah selanjut. Apa korbannya Nabi Ibrahim, Pak? Ibu bapak,
Di dalam kita berselawat ketika Nabi Muhammad disebut, Nabi Ibrahim disebut dah? Disebut dah? Kenapa disebut? Karena Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang dimuliakan oleh Allah. Khalilullah dan Nabi yang paling mencintai Allah. Nah, dulu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ini nikah dengan Siti Sarah. Kita cerita tentang sejarah dulu Pak. Nikah dengan Siti Sarah. Lalamo tak dapet anak Pak. Sampai umur 80 tahun tak dapet anak. Walaupun sudah umur 80 tahun, apakah Nabi Ibrahim berputus asa dari berdoa? Tidak Pak. Masih dia ngangkat tangan Pak. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan kepada saya anak yang soleh. Umur 80 tahun Pak. Kalau logikanya umur 80 tahun masih ada Pak kira-kira ada anak. Rasanya tidak kan? Ya. Kalau kini-kini tidak jadang. Tapi apakah Nabi Ibrahim itu berputus asa sampai 40? Tidak berputus asa. Bagi kita yang tidak mungkin, tapi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bagi kita yang mungkin, tidak bisa lagi. Tapi bagi Allah, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak, jadi. Makanya Nabi Ibrahim tetap berdoa Pak. Lah lewat dari umur 80 berdoa, apa kata Siti Sarah? Wahai Ibrahim, kau tidak juga dapat keturunan. Lah 80 tahun lebih umur kau belum dapat kita keturunan. Jadi macam mana? Nikahlah lagi. Nikahlah lagi. Siti Sarah menyuruh Nabi Ibrahim nikah. Ada tak sekarang bapak dan ibu-ibu menyuruh suaminya nikah? Ada tak? Mungkin ada. Tapi 1 keluar 1000 Pak. Ada. 1 keluar 1000. Bahkan bapak dan ibu, antara percaya dan tidak percaya Ibrahim. Hai suamiku Ibrahim, nikahlah. Kita lalamu tak punya anak, engkau akan melanjutkan keturunan engkau. Tak punya anak, nikahlah. Kece Ibrahim, apa iyo? Antara percaya dan tak percaya Pak. Iyo nikahlah. Disitulah jalannya habli minas soleh sampai 80 tahun. Lalu dengan siapa saya nikah? Biar saya carikan. Ada tak seorang istri mencarikan istri untuk suaminya? Ada. Yang di Masjid Al-Barakah ini ada tak? Kece jamaah, jangankan mencari untuk orang tua aku aja dah. Nah, biar aku yang carikan. Lalu siapa yang kau carikan? Itu kan yang melayani kita, yang dekat dengan kita kan tuado tuh, namanya Siti Hajar. Nikahlah dengan Siti Hajar. Kan masih pembantu kita dalam artian menolong-nolong di rumah tangga kita. Nyo masih belum terlalu tua dan kemudian dia juga tidak terlalu jelek, nikahlah. Nian. Oi pakai nian apa tidak? Ya nian. Kalau engkau yang mengendaki, saya akan nikah. Nikah Pak. Hidup dekat-dekat berdua Pak. Sini. Lalu tidak lama Pak, hamil Siti Hajar ini dan melahirkan anak Ismail. Dan Ibrahim dia punya perasaan tinggi. Apa kata Ibrahim? Tidak enak nian ke Sarah. Lah lamonyo bergaul ke sayonyo dak dapat anak. Dengan Siti Hajar sebentar. Makanya supaya jangan ibu hati ada kecemburuan sosial, orang kok saya pisahkan aja lah. Kalau tadi serumah Pak, gini pisahkan baik. Pisahkan Pak. Bagaimana pisahkannya? Siti Hajar disuruh, "Hai Siti Hajar, gendonglah anakmu, kita berangkat." Kemana? Pokoknya gendong aja lah dulu. Baru melahirkan itu. Gendong anak Pak. Naik gunung, turun gunung, naik bukit, turun bukit, ada lembah.
sampailah di suatu tempat yang disebut Mekah yang sekarang, Pak. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada bekal yang dibawa, tidak ada air, tidak ada makanan sama sekali. Tandus di situ, Pak, dulu. Tinggalkanlah Siti Hajar di situ. Setelah tinggalkan, apa kecek Siti Hajar ngikuti Ibrahim sambil berjalan. Oh Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di sini? Ibrahim diam. Lalu diucapkan sekali lagi, Ibrahim, apa engkau meninggalkan kami di sini? Ibrahim diam. Lalu yang ketiga, pertanyaan itu dirubah, Pak. Hai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku di sini dengan anakmu atas perintah Allah? Baru Nabi Ibrahim membalikkan badannya ke Siti Hajar. Iyo, aku pergi meninggalkan kamu karena Allah dan engkau tinggal karena Allah. Kata Siti Hajar, Pak, dalam kondisi tidak ada air, dalam kondisi tidak ada makanan, dalam kondisi tidak ada tanda-tanda kehidupan, orang pun tidak ada. Apa katanya? Sanggup dia ngecek. Wahai Ibrahim, pergilah, tinggalkanlah kami di sini. Insya Allah, Allah tidak akan melantarkan kami di sini. Nyo sanggup ngecek, Pak, dalam kondisi anak masih bayi, baru melahirkan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada tanda-tanda kehidupan di situ, Pak. Tapi pergilah kau Ibrahim, insya Allah, Allah tidak akan menelantarkan kami di sini. Kira-kira Bapak Ibu, ada suami kita, Bu, situ sudah melahirkan, di bawahnya kita tempat sesuatu, tidak ada makanan, tidak ada minuman, di tempat pesawangan, lalu kita ditinggalkannya di situ. Kira-kira apa kita kecek, Pak Ibu? Hah? Gilo suami mah. Ndak ada pikirannya. Nah. Tapi Siti Hajar dengan percaya dan yakin dia, pergilah wahai suamiku Ibrahim, insya Allah Allah tidak melantarkan kami di sini. Inilah yang kita hari ini, ini hikmah, Pak. Inilah yang kita hari ini yang tidak ada, Pak. Kita percaya ke Allah, Pak, tapi tidak yakin, Pak. Kalau Ibrahim percaya, yakin. Siti Hajar percaya, yakin. Kita hari ini, Pak, percaya tapi tidak yakin. Apa percaya? Percaya adanya Allah, percaya adanya surga, percaya rezeki datang dari Allah. Percaya, Bu? Percaya, Pak? Yang hidupkan, yang matikan Allah, percaya? Yang memberikan rezeki, mencabut rezeki Allah, percaya? Ya. Rezeki tidak akan pernah tertukar. Walaupun kadang-kadang kita solat, Pak. Mohon maaf, bukan di sini. Orang ko solat, orang ko ngaji, tahajud tengah malam. Tapi kadang-kadang kurang yakin dengan Allah. Apa buktinya, Ustaz? Ketika anaknya tamat, Pak, kuliah, Pak. Nilai anaknya dikit cuman. IP-nya kurang. Keceknya, pokoknya anak saya pegawai negeri. Kalau lah ngecek pokoknya tuh, Pak. Kalau lah ngecek pokoknya tuh, Pak. Mau tidak mau, baik tidak baik, halal tidak halal, yang penting pegawai negeri. Kenapa? Kalau tidak pegawai negeri anak saya, bagaimana dia nanti, bagaimana? Padahal dia tahu, dia percaya rezeki tidak akan pernah tertukar. Kemudian rezeki tidak akan pernah berkurang asal dia berusaha. Tapi apa tadi? Nyo percaya tapi nyo yakin tidak. Sehingga apa? Menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan pekerjaan anaknya. Padahal kadang-kadang cara itu haram yang dilakukan. Apakah orang itu tidak sholat? Sholat. Apakah orang itu tidak puasa? Puasa. Apakah dia orang itu tidak berjamaah? Berjamaah. Bahkan berhaji dan kadang-kadang umrah. Bukan bapak-bapak di sini, bukan ibu-ibu di sini, tempat lain. Lah nuduh saya pula. Tempat lain itu. Ini yang saya katakan percaya tapi tidak yakin. Kemudian apa lagi? Yang penting kita berusaha. Apa contoh, Pak? Saya contohkan satu lagi, Pak. Ketika anaknya Siti Hajar menangis, Pak. Ibrahim menangis. Wala biramis kok. Kenapa? Ismail, mohon maaf. Ismail menangis. Ini ketuk. Saking semangatnya itu, Pak. Nah.
Kenapa Ismail menangis? Haus. Asi dak do, makan dak do, minum dak do. Lalu apa? Ini yang kedua yang perlu kita pahami. Berlarilah Siti Hajar itu ke Bukit Safa. Nengok dari jauh Bukit Safa itu. Kira-kira kalau ada air, ada makanan. Tengok sih, tidak ada Pak. Nyop lari ke Bukit Marwah. Nampak dari jauh, jangan-jangan di Bukit Marwah do. Datangnya si kau Pak, berlari Pak. Tidak ada juga di kau. Beda Pak Bukit Safa dengan Marwah sekarang. Kalau Bukit Safa dan Marwah sekarang tuh Pak, lantainya 4 lantai Pak. Keramik dan atapnya elok Pak. Pakai kipas angin, setiap sudut ada air Pak. Tapi kalau Bukit Safa adakan Bukit Marwah zaman dulu, tidak ada pakai lantai Pak. Tidak ada pakai ataunya langi. Makanya kalau kio bapak-bapak pergi haji atau umrah, masih ada tak kelihatan Bukit Safa Marwahnya? Masih ada Pak. 3 tingkat tapi tetap. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Dan di atasnya tuh masih ada tegak Bukit Safa. Dan itu yang dilewati Siti Hajar. Berapa kali nyoba balik? 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 di Bukit Marwah. Ngapo sampai 7 kali dia berusaha cari air itu, cari makanan itu? Sebab di sini ada yang hikmahnya adalah Allah tidak melihat hasil, tapi Allah melihat ikhtiar. Bekerjalah, nanti Allah dan Rasulnya dan orang mukmin akan melihat pekerjaan. Yang penting bekerja. Walaupun kita sudah bekerja, mungkin rezeki kita tidak di situ Pak. Yang penting kita disuruh bekerja. Hasilnya Allah. Ternyata lah 7 kali menongnya di sini. Ya Allah, saya sudah berusaha. Saya tawakal kepadamu ya Allah. Lah berusaha, baru tawakal. Ini kadang-kadang kita tawakal baik, berusaha tidak. Siapa tuh? Tukang nomor, tukang togel. Andai kata umpama misalnya. Tebus 3 angkung. Nah, itu tawakal aja Pak. Banyak yang mudah itu Pak. Lalu dari kejauhan, saya baca sejarah itu dari kejauhan. Siti Hajar itu melihat di kaki Ismail itu, Nabi Ismail mengentakkan kakinya. Ada juga mengatakan seekor burung mematuk-matukkan. Tapi yang penting ada mata air dekat kaki Ismail. Datang, ada air di situ, ada mata air. Datang ke situ Pak. Setelah datang ke situ, ionian ada mata air. Apa kata Siti Hajar? Zam. Artinya berkumpullah. Akhirnya menjadi banyak, menjadi mata air, menjadi telaga sampai kini Pak. Lah banyak air, lah dapat minum dengan air itu. Lalu apa Pak yang terjadi? Ketika kafilah pedagang Quraisy itu yang belum pernah ke situ, melewati itu, waktu itu dia datang ke situ Pak. Kenapa? Ada sumber air di situ. Dia datang ke situ, apa katanya dalam dialog? Kalau bahasa kitanya, wahai Siti Hajar, boleh tak kami membuat tempat-tempat kemah-kemah di sini? Karena di sini ada mata air yang engkau punya. Dan rumahmu nanti dengan Ismail kami buatkan. Dan kemudian kami menyewa air itu nanti kalau engkau mengenal. Tapi izinkan kami di sini. Siti Hajar jangankan menyewa pada ibu, lah dapat kawan. Tak jadi itulah. Cuman gitu berdua aja. Makanya lama-kelamaan ramai di situ Pak, lama-kelamaan ramai. Kenapa ada sumber air sampai kini? Nah, endingnya bukan di situ yang ingin saya sampaikan Bapak ini, Bu. Endingnya adalah yang masalah korban. Pernah Nabi Ibrahim berkorban Pak 100 ekor domba sekali korban. Kadang-kadang 100 ekor onta sekali korban. Itu berapa Pak? 1 ekor kambing pikir-pikir. Saking banyaknya korban Ibrahim itu Pak, kagum orang kayaknya galau. Woi, alangkah taatnya Ibrahim, alangkah taatnya engkau Ibrahim. Ibrahim dengar cerita itu, apa kata Ibrahim? Ini belum seberapa. Lah 100 ekor belum seberapa. Kenapa belum 100 ekor?
Jangankan 100 ekor saya punya onta, punya domba, kalau saya dikasih oleh Allah anak, lalu disuruh dikorbankan, demi cintaku kepada Allah aku korbankan anakku. Ini baru 100 ekor onta, belum. Saking kepinginnya Ibrahim punya anak, kayaknya Lalam udah punya anak. Akhirnya itu yang didengar oleh Allah. Lalu mimpilah Ibrahim. Ibrahim, tunaikan nazarmu. Sekali bangun dia. Oh, mungkin Allah ini menyuruh saya untuk berkorban lagi. Diambilnya dombanya 100 ekor rupa. Nyo sembelih lagi ke 100 ekor. Mungkin ini yang diinginkan oleh Allah. Tapi malamnya dia bermimpi lagi. Wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Bangun dia pagi. Oh, mungkin Allah masih menginginkan saya menyembelih hewan saya. Masih ada apa? Unta masih ada. Korbankan unta, Pak. 100 ekor, Pak. Tapi malam ketiganya Ibrahim pun bermimpi seperti itu. Kata Ibrahim, ini tidak mimpi lagi ini. Sebab apa? Mimpinya Nabi adalah wahyu. Nyo akan menyembelih, janjinya akan menyembelih anaknya. Karena ini nazar, datanglah Ibrahim ke tempat anaknya kembali, Pak. Di Mekah, Pak. Datang kembali di Mekah. Pada waktu itu usia Nabi Ibrahim itu lebih kurang 7 sampai 12 tahun. Ini diceritakan oleh Allah di dalam surat Asy-Syaffat ayat 102, 103, sampai 107. Saya bacakan ayatnya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma za tara. Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ini perkataan Ibrahim kepada anaknya. Apa? Maka ketika anak itu sampai pada umur yang sanggup untuk berusaha, qala ya bunayya, lah bertemu Pak dengan anakku tadi, lah berpelukan. Kata Ibrahim, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam. Sesungguhnya aku ini melihat dalam tidurku, aku ini asbahuka, menyembelih engkau nak. Fanzur ma za tara, maka pikirkanlah apa menurut pendapat engkau, Pak. Apa hikmah yang dapat di penggalan ayat ini? Jelas ini perintah Allah, Pak. Tidak bisa dibantah, harus dilakukan. Ini perintah Allah. Tapi Ibrahim masih bermusyawarah. Mendahulukan prinsip musyawarah. Itu hikmahnya, Pak. Yang kedua, Pak. Setelah itu diutarakan kepada Ismail, karena Ismail ini anak soleh, Pak. Dididik dengan Siti Hajar, dengan orang yang taat. Maka jawabannya sangat luar biasa. Kalau ada anak kita kecek, Pak Ibu. Nak, dalam mimpiku aku diperintahkan menyembelih engkau, nak. Bagaimana pendapatmu, nak? Kira-kira jawaban anak itu apa tuh, Pak? Lah saya perkirakan jawaban Bapak Ibu tadi itu. Paling-paling yang ngecek, hilo Bapak ini. Kalau tidak, Bapak aja lah yang gaek duluan. Tapi karena ini anak soleh, apa jawabannya, Pak? Ola, ya abatif al-matu maru. Berkata Ismail, ya bapakku, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatkan aku insyaallah orang-orang yang sabar. Lajeleh leher mau disembelih, Pak, masih ngecek, silakan ayah. Insyaallah Allah akan melihat aku ini orang yang sabar. Masya Allah. Rasanya dah ada nih. Nah. Lalu apa Bapak dan Ibu? Kalau memang begitu, ayo kita berangkat untuk
melaksanakan ini. Berangkatlah arah ke Mina. Di perjalanan digoda oleh setan, Pak. Kata Ibrahim, Ibrahim, masuk anak kau sembelih. Minta gantilah dengan Allah, kau lah mau nunggu. Tidak, saya lebih cinta kepada Allah sebab ini perintah Allah. Digoda terus, Pak, oleh iblis. Diambilnya batu oleh Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enyah lah kodenya. Lempar. Makanya ada orang bergaji itu melempar jumrah. Datang kepada Ismail. Digoda pula, Ismail tetap kuku, diambil puluh batu oleh Ismail, dilemparkan Bismillahirrahmanirrahim. Jumratul Ula. Datang lagi pergi lagi ke Siti Hajar, mudah-mudahan yang Tino ini mudah dipengaruhi ini. Dipengaruhi juga. Woi Siti Hajar, anakmu dibawa oleh Ibrahim, ngapo dibawanya? Nak disembelih. Kata, kenapa disembelih? Keceknya perintah Allah. Apa kata Siti Hajar? Jangankan anak aku, kalau itu perintah Allah, aku pun mau. Kecek iblis tadi, dasar keluarga Nabi. Tidak mau dikecek, keceknya. Akhirnya apa? Dilempar pula oleh Siti Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai suatu bukit, Bapak dan Ibu. Apa kata si Ismail kepada si Ibrahim? Wahai ayah, bulatkan tekadmu, lakukan perintah Allah. Tapi sebelum engkau melakukan perintah Allah menyembelih aku, ada beberapa pesan-pesan aku, kata Ismail. Silakan wahai anakku. Yang pertama aku pesan kepadamu ya, tajamkanlah pisau ayah dalam penyembelihan aku, sebab dengan tajamnya pisau cepat proses kematianku. Ingat ayah, kematian itu sangat berat. Kece Ismail. Yang kedua, tutuplah mata ayah, jangan menengok ke saya supaya tidak timbul iba di hati ayah. Dan balikkan punggungku, jangan menghadap ke wajah ayah. Yang ketiga, ikatlah tangan dan kakiku ya, agar aku tidak banyak merontak. Dan yang keempat, bukalah bajuku dan celanaku semuanya, jangan sampai baju dan celanaku kena darah, dan berikan kepada ibuku sebagai oleh-oleh baginya. Dan yang kelima, wahai ayah, jangan sampai ada anak-anak kecil dekat dengan ibuku yang seumur dengan aku, supaya ibuku tidak menjadi hibah hatinya sebab aku sudah tiada lagi. Tidakkah bergemuruh dalam hati Ibrahim, Pak, sebagai seorang ayah, dipesankan anak model itu, Pak? Pasti bergemuruh, pasti merontak. Lalu dipeluknya Ismail, engkau adalah anakku yang ikhlas dan berbakti. Akhirnya dilakukan itu semua, Bapak dan Ibu. Belum sampai itu, penutup Pak dan Ibu. Belum sampai itu, Allah katakan kepada malaikat, hai malaikat, kau tengokkah hambaku Ibrahim dengan cintanya kepadaku, dia mengorbankan anaknya. Saking kagumnya malaikat ketika itu, dia memuji Allah malaikat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu dijawab oleh Ibrahim, la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu Ismail pun menjawab, Allahu Akbar walillahil hamd. 3 orang yang mengucapkan itu, itulah kalimat takbir, tahmid, tahlil yang kita baca saat ini, Pak. Tapi kata Allah, wahai malaikat, aku tidak akan izinkan Ibrahim untuk menyembelih putranya sendiri. Lalu apa? Ditukar dengan seekor kibas, dan berbahagialah keluarga Ibrahim dan Ismail sampai anak keturunannya merupakan para nabi. Dari Siti Sarah akhirnya melahirkan Ishak. Ishak juga adalah nabi dan melahirkan nabi berikutnya. Dari Ismail turunlah keturunan dan nanti menjadi nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim, Bapak Ibu, adalah bapaknya para nabi. Bapak Ibu, Ibrahim sanggup mengorbankan hartanya. Ibrahim sanggup mengorbankan onta, kibasnya,
bahkan anaknya. Lalu bagaimana kita yang tidak diperintah mengorbankan anak, harta banyak, tapi diminta oleh Allah, korbankanlah sedikit hartamu, kata Allah. Berapa? Cuman 2,5 juta. 2 juta, 3 cuman. Apakah setiap hari? Tidak diminta setiap hari. Setiap minggu tidak diminta. Setiap bulan tidak. Cuman 1 kali setahun. Lalu kita tidak berkorban. Kalau kita punya kemampuan tidak berkorban, kata Nabi, fala yakraba musallana, jangan dekat-dekat ke tempat solatku. Kenapa? Bakil, pelit, sempilik, kaya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, itulah hikmah-hikmah pelajaran yang dapat kita cari, kita ambil dari keluarga Nabi Ibrahim. Habis ya? Waktunya habis? Habis, berarti tidak ada pertanyaan, Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.